Masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Berbagai masalah pelik yang tengah menyelimuti bumi 4 tahun belakangan ini, seperti dampak pandemi dan perang terbesar setelah Perang Dunia Kedua, yakni Perang Rusia-Ukraina, membuat hampir seluruh dunia terjerat dalam gelombang inflasi, memanasnya suhu politik, dan terjangan badai krisis ekonomi berdampak secara global yang menjangkiti seluruh wilayah di bumi. Bagaimana tidak? Karena salah satu parameter penggerak mesin ekonomi, yakni ketersediaan sumber energi, jelas tersandra berbagai konflik kepentingan. Negara-negara industri seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Cina, dan Jepang mulai kelimpungan. Masalahnya, negara-negara produsen energi seperti Timur Tengah dan Rusia mulai membatasi distribusi, terutama Rusia. Imbas sanksi ekonomi yang bertubi-tubi diterima oleh Rusia dari negara-negara barat membuat Rusia memangkas pasokan atau bahkan menghentikan distribusi energi, terutama di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Eropa. Asal Anda tahu, Rusia adalah negara-negara dengan cadangan gas terbesar di dunia yang memenuhi hampir 65% kebutuhan gas alam Eropa. Selain itu, Rusia juga salah satu pengekspor minyak bumi dan batu bara terbesar di dunia. Hal tersebutlah yang menjadikan negara-negara Eropa sebagai korban paling terdampak dalam konflik ini. Dan karena itu, negara-negara Eropa saat ini mengupayakan penghematan energi besar-besaran untuk meminimalisir kelangkaan sumber daya energi. Dan untuk mengatasi hal itu, beberapa perusahaan energi ramah lingkungan di Eropa berlomba-lomba untuk berinovasi, menciptakan alat atau perangkat yang dapat menghemat sumber energi. Salah satunya adalah inovasi penyimpanan energi termal berbasis pasir atau baterai pasir yang dapat menyimpan panas. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijazah tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, baterai pasir atau baterai termal adalah sebuah sistem penyimpanan energi panas atau termal. Sistem ini memungkinkan penyimpanan energi panas atau suhu tinggi pada suatu wadah yang nantinya dapat digunakan saat dibutuhkan. Ya, tahukah Anda, tidak seperti di negara-negara tropis seperti Indonesia, termal atau hawa panas sangatlah dibutuhkan oleh negara-negara yang berada di lingkar kutub, terutama di kutub utara, seperti Uni Eropa dan Amerika Utara, terutama di musim dingin seperti saat ini. Mereka membutuhkan hawa panas atau energi termal untuk menghangatkan rumah-rumah dan perkantoran, juga lingkungan tempat tinggal mereka beraktivitas. Dan hal itu tentu tidaklah murah. Konsumen harus membayar tagihan untuk memanaskan rumah, air, dan sebagainya. Dan asal Anda tahu, hampir 40% pembangkit energi termal atau panas di negara-negara Eropa menggunakan gas alam, di mana sebagian besar gas-gas tersebut disalurkan melalui pipa-pipa dari Rusia untuk digunakan pada sistem boiler yang memanfaatkan proses pembakaran gas untuk memanaskan air, di mana nantinya uap dan panas yang dihasilkan akan disalurkan ke radiator, ke gedung-gedung perumahan dan perkantoran. Dan itulah konsekuensinya jika negara-negara Eropa menjatuhkan sanksi ke Rusia. Eropa sangat bergantung pada gas Rusia, dan Rusia bisa menghentikan pasokan tersebut kapan saja yang akan berimbas pada stabilitas sosial dan ekonomi. Meski baterai pasir tak akan 100% menjadi jawaban untuk masalah krisis energi di Eropa, tapi setidaknya inovasi ini dapat berkontribusi menghemat pemanfaatan energi. Seperti di Finlandia, insinyur-insinyur Finlandia berhasil mengembangkan baterai pasir skala komersial pertama yang terbuat dari wadah baja setinggi 7 meter dan kapasitas pasirnya hingga 100 ton. Baterai pasir digunakan untuk memanfaatkan kelebihan pasokan energi ketika musim panas. Pada musim panas, kelebihan energi daripada hilang sia-sia, lebih baik dikonversi menjadi energi termal atau panas untuk digunakan di musim dingin. Proses ini menggunakan pemanasan resistensi listrik atau remediasi lingkungan atau memanfaatkan media lingkungan, dalam hal ini adalah pasir. Metode ini menggunakan aliran listrik arus bolak-balik untuk memanaskan serta menguapkan kontaminan atau pasir. Asal Anda tahu, pasir merupakan konduktivitas hidrolik yang sangat baik.
Pori-pori pasir dapat mempertahankan suhu tinggi hingga 600 derajat Celcius dan listrik adalah pembawa panas. Di sini, pasir akan dipanaskan hingga bersuhu 600 derajat Celcius, hampir mendekati titik didih aluminium, sangatlah panas. Kemudian, panas pada pasir akan diinsulasi. Insulasi adalah proses penyekatan atau penghambatan perpindahan listrik atau panas. Jadi panas akan terinsulasi, terkurung, dan akan terus dalam keadaan panas meski suhu di luar sangatlah membeku. Ya, nantinya panas-panas tersebut bisa digunakan saat musim dingin. Panas-panas akan disirkulasikan keluar dan didistribusikan untuk memanaskan perkantoran, rumah, dan sebagainya. Ya, dan berikut adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang baterai termal atau baterai pasir. Profesor Kardus dari Finlandia mengabarkan.